Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Kusnan dengan NPM 227533027. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan paket Trezor 11.9.3 tentang VLSM Design and Implementation Practice. Di sini saya telah mengisi user profile-nya. Yang pertama ada objektif, yaitu examine the network requirement. Yang kedua ada design the VLSM addressing scheme. Yang ketiga ada achievement IP address to device and verify connectivity. Nah, di sini ada tab addressing table, nanti akan saya isi. Saya akan mencari IP address dan subnet masknya. Terus step kedua yaitu determine the step 1 determine the number of subnet need. Di sini ada IP defaultnya yaitu 10.11.48.0/24. Nah, ada poin-poin. Di sini ada ASW1 dengan jumlah host 14 dan ASW2 dengan jumlah host 30, ASW3 dengan jumlah host 6 dan ASW4 dengan jumlah host 60. Step 2, determine the subnet max information for each subnet. Jadi subnet manakah yang dapat mengakomodasi IP address pada ASW1. Begitu juga dengan ASW2, ASW3 dan ASW4. Lalu di sini subnet manakah yang dapat mengakomodasi IP address antara building 1 dan building 2. Terus ada part 2 yaitu design the VLSM addressing scheme. Di sini ada poin A, gunakan subnet pertama untuk mengakomodasi LAN terbesar. Ini kita lihat LAN terbesar di sini adalah ASW4 dengan jumlah host 60, dan poin B, gunakan subnet kedua untuk mengakomodasi LAN terbesar kedua. LAN terbesar kedua di sini ada ASW2 dengan jumlah host 30. Terus poin C, LAN terbesar ketiga di sini ada ASW1 dengan jumlah host 14. Terus yang keempat ada LAN terbesar keempat yaitu dengan jumlah 6 host. Terus gunakan subnet 5 untuk mengakomodasi konektivitas antara building 1 dan building 2. Lanjut ke step 2. Nah, di sini kita nanti akan mengisi subnet description, number of host needed, network, terus first usable host address dan broadcast address. Nah, ketiga, dokumen the addressing scheme. Gunakan IP address pertama untuk building 1 dan kedua untuk LAN link dan WAN link, serta building kedua sama, dan gunakan IP address kedua untuk switch. Jadi untuk terus yang keempat ada gunakan IP terakhir untuk host. Terus part ketiga nanti kita akan mengkonfigurasi building 1 dan switch ASW3. Nah, di sini saya akan menunjukkan IP yang telah saya buat. Nah, bagaimana saya dapat mengatur IP atau membuat IP ini? Kalian bisa mengunjungi situs
yang bernama kalkulator.net atau IP subnet kalkulator. Di sini kan karena kita membutuhkan host 60, jadi kita menggunakan /26. Kita masukkan IP defaultnya, kita klik calculate. Nah, di sini terdapat subnet mask yang dapat digunakan, yaitu 255.255.255.192. Nah, ini total hostnya ada 64. Diambil 2, yaitu untuk network 1 dan broadcast 1. Jadi host yang dapat digunakan yaitu 62 host. Jadi karena di sini kita menggunakan 60 host saja, jadi kita menggunakan /26. Di sini juga ada network addressnya, yaitu 10.11.48.0 dan disable host range-nya yaitu dari 10.11.48.1 sampai dengan 10.11.48.62. Broadcast-nya itu 10.11.48.63. Nah, untuk di switch yang lainnya yang berjumlahkan host 30 atau host 14, host 6 dan warning ini kita bisa mencarinya di IP subnet kalkulator. Kita masuk target perintah pertama. Nah, di sini kan tadi di step 3 kita menggunakan IP pertama untuk building 1 dan kedua untuk LAN dan WAN. Di sini kita lihat building 1 di interface giga 0/0. Di sini kita menggunakan IP pertama dari, nah kita lihat dulu giga 0/0 ini mengarahnya ke switch mana. Building 1 giga 0/0. Nah, giga giga 0/0 itu mengarah ke switch ASW1. Jadi di sini IP pertama dari ASW01 yaitu 10.11.48.97. Sedangkan untuk giga 0/1 itu mengarah ke ASW2 yaitu dengan IP addressnya yaitu 10.11.48.65. Nah, untuk serialnya kita menggunakan one link yang hanya terdapat 2 host, yaitu terdapat 4 host, satu untuk network dan satu lagi untuk broadcast. Jadi hanya 2 host yang dapat dipakai, yaitu host pertama kita gunakan untuk serialnya 10.11.48.121 dengan subnet max 255.255.255.252. Begitu juga dengan building 2 dan device yang lainnya, entah itu ASW1 sampai dengan 4 atau PC host A atau sampai PC host D. Kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu konfigurasi IP addressing on the build 1 router. Sebelum kita mengkonfigurasi, saya akan menjawab pertanyaan di atas, yaitu berapa banyak subnet yang digunakan untuk topologi jaringan ini. Jadi kita menggunakan 2, 3, 4, 5. Kita menggunakan 5 subnet, yaitu subnet pertama
255.255.255.240 atau yang kita sebut slash 28. Terus yang kedua yaitu 255.255.255.224 atau slash 27. Tabnya ketiga yaitu 255.255.255.252 atau dengan slash 30. Terus ada subtab keempat yaitu 255.255.255.248 atau slash 29. Terus subtab kelima 255.255.255.192 atau slash 26. Nah, kita langsung saja ke konfigurasi IP addressing on the building 1 router LAN interface. Kita masuk ke building 1, kita klik enter, kita ketikkan enable, masuk ke configure terminal, terus kita masuk ke interface 3 byte 0/0. Kita masukkan IP addressnya, kita lihat di table tadi. IP addressnya yaitu 10.18.97. Subnet masknya 255.255.255.240. Enter, kita ketikkan no return, exit. Lalu kita masuk lagi ke interface 3.0/1 dengan IP address 10.11.48.65 dengan subnetnya 255.255.224. Enter, tekan masukkan lagi, lalu exit. Nah, kita lihat perintah selanjutnya yaitu konfigurasi IP addressing on the ASP or konfigurasi IP addressing on the switch ASP3 switch including the default gateway. Enter, tekan enable, masuk ke configure terminal, masuk ke interface LAN 1, interface switch 3 yaitu IP addressnya IP address 10.11.48.114 dengan subnetnya 255.255.248. Kelebihan, sorry, enter, terus
Iya, iya, bentar ya, bentar. Biji potnya import get y, lihat importnya apa, std 10.11.48.113 enter, lalu tekan M. Lihat ke pakai tracernya, konfigurasi IP addressing hostd including the default gateway. Lalu 11.6.62 255.75.5.192. Default gateway-nya kita isi 10.11.48. Hanya default gateway hosting itu 10.11.48.1. Ini sudah, kita lihat perintah selanjutnya. Verify connectivity can satu mesti should be able to ping every IP address listed the addressing table.
3. Sini sudah bisa tapping, tandanya sudah berhasil. Di sini juga completion sudah 100. Kita cek result, assignment item. Di sini sudah centang hijau dari default gateway-nya, run satunya, IP address port 1 submit match, terus building port gigabit ethernet 0/0, gigabit ethernet 0+1, dan di host D nya udah default gateway-nya sudah, pas ethernet IP address sudah. Jadi di paket tracer ini sudah selesai dikerjakan. Mungkin sekian saja video dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.